warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu awwalu wa akhiruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La nabiyya ba'da amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna 'hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang terutama sekali yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Camat Kecamatan Sangir Matahari yang hadir bersama kita pada hari ini, yaitu Bapak Iwan SE beserta sekjamnya dan seterusnya beserta jajaran beliau di Kecamatan SPA. Seterusnya sama kita hormati yaitu Bapak Kapolsek yaitu Kecamatan Sangir Matahari yang hadir bersama kita. Seterusnya sama kita hormati yaitu Bapak Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Matahari yaitu beliau Bapak Abdul Sanjus Agi yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Seterusnya yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak BTW yang hadir bersama kita pada pagi ini. Seterusnya seluruh wali nagari yang hadir pada pagi ini se-Kecamatan Sangir Matahari. Seterusnya seluruh kepala sekolah atau pimpinan rumah sakit Kecamatan Sangir Matahari yang hadir pada pagi hari ini yang kami hormati. Semoga kita yang hadir dalam ruangan aula kantor camat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang ketinggalan ketua bamus ke negara Istanbul, mungkin ada yang ke negara yang lain yang ada ketua bamusnya sebagai hormati. Supaya acara kita berkah dan diberkahi dari awal sampai akhir, sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan ucapan bersama-sama kita mengucapkan kehadirat Allah yaitu lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Supaya kita mendapatkan syafaat dunia dan akhirat, yaitu sama-sama kita mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tertuju kepada arwah dan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu, para hadirin berbahagia, para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa selawat saya teman-teman. Teman-teman, ayo sama selawat. Pak Posek kan ada nanti selawat. Sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, yang pertama telah diluruskan oleh Pak KUA bahwa hari ini adalah tanggal 23 Februari 2023 bertepatan tanggal 2 Sabat sampai pada Hijriah. Berarti awak nak terlambat itu ya Isra Mi'raj, tidak terlambat awak, cuma dia dulu saya kawin dulu awak. Awak nak terlambat, cuma dulu orang dulu awak itu saja. Berarti lain ada masalah, ya tidak ada masalah. Berarti hari ini kok kita pagi ini kok sekali berkurayong 23 bulan tanah, sekali menambah bulan 23 utang selesai. Pokoknya sampai mulai itu. Itu hari ini memperingati Isra Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Jadi ada salahnya, ada salahnya. Nah, jadi pada pagi ini nampaknya disampaikan cuplikan oleh Pak Camat tadi yang pertama sekali tentang masalah kisah Isra Mi'raj. Ya sebenarnya itu yang kamu baca tadi, tapi lagi baca pertama dulu. Kata beliau perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram. Pertama tadi kalau mau cerita apa?
Ya, jadi Masjidil Haram dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Karena dibaca oleh Pak tadi. Nah, di nampaknya Bapak dan Ibu kalau sesuai dengan pesan Pak Camat tadi, kalau kami dengar tadi, kata beliau diserahkan kepada penceramah nanti untuk membaca atau mengaji Isra Mi'raj sepanjang-panjangnya dan sedetil-detilnya. Kalau Bapak Ibu membaca sepanjang-panjangnya sedetil-detilnya, alhamdulillah kami lah terhitung untuk bulan kini 8 malam untuk membaca Isra Mi'raj. Kalau kita membaca kacang ke masjid, babakar ke ujung, ulu ke bawaro, bersama ke bakarano, babi itu menggunakan tunggu dari awal sampai akhir, tidak tahu sampai jam. Kami lah 8 malam pun tak ada yang di bawah 3,5 jam bersama Isra Mi'raj. Acuk 3,5 sampai jam. Malah kapatang miliki itu 3,5 jam lebih. Cuma kalau begini, ya kalau permintaan Pak Camat, ya, kata beliau detil sepanjang-panjangnya. Ya sedangkan waktu Subulawa ada lama. Kalau detil sepanjang-panjangnya sampai kasar Pak Camat, kalau kemana Pak Camat lagi? Ya sini boleh. Iya. Nah, baik. Jadi untuk pagi ini, bagi menjelang siang ini tentang masalah kisah Isra Mi'raj. Mungkin kita tidak akan terlalu detail karena mungkin melihat waktu. Pertama sekali kini hari Kamis. Hari Kamis itu kalau ibu-ibu juga basah. Beko kalau lewat lo subuh beko orang mengalir atau tidak. Dapat sejam. Dia ambil sebagai tu. Lebih kurang beko kalau tidak ada halangan sekitar tak sejam saja. Cocok Pak Saya? Cocok. Pak Sek, Pak Bosek saya coba ini cocok tadi. Baik. Lah dimulai oleh Pak Camat tadi, kita nak ambil dari bawah, Bapak dan Ibu. Kalau kita mulai dari bawah, itu kata tadi sebab terjadinya Isra Mi'raj sangat panjang sekali waktunya. Cuma kita kini sakit kita ambil tayangnya saja, cuplikannya saja. Sebab Isra Mi'raj itu terjadi lebih dan kurang ada 3 sebab-sebabnya. Mana yang 3 kemudian yang pertama sekali bataka atau 22 orang malaikat. Malaikat penanggung langit dan malaikat penanggung bumi. Yang kedua sebab-sebab terjadi Isra Mi'raj bertengkar antara bumi dengan langit. Kata langit yang mulia, kata bumi yang mulia. Itu panjang pertengkarannya. Kalau kita bahas itu panjang pada waktu. Yang ketiga tujuan Isra Mi'raj adalah disebut tahun kini namanya tahun Nabi, tahun Isra Mi'raj itu adalah Amul Uzri, yaitu tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena di tahun itulah meninggal 2 orang yang Nabi cintai, yaitu istri beliau Khadijah dan paman beliau namanya Abu Talib ketika itu. Disebab Isra Mi'raj yang ketiga terjadinya tujuan Allah menghibur Nabi dalam rangka kesedihan karena ditinggalkan 2 orang yang mencintai. Itu saya kata cuplikan saya. Nah, meninggal istri, meninggal paman beliau diincar oleh orang kafir. Siapa komandannya? Ada berapa? Pertama sekali Abu Lahab, yang kedua Abu Jahal, yang ketiga Abu Sufyan, dan keempat adalah Abu Qatadah. Dia incar oleh Abu yang Bambeko satu tentara itu, sehingga Nabi Pai Samantha ke Taif dianggap masyarakat Taif itu akan bisa mengikuti beliau, ternyata mendapat ancaman dan serangan. Kembali lagi ke Mekah. Sampai ke Mekah Nabi kita Pailah sebentar rumah anak beliau yaitu Fatimah. Di rumah Fatimah pun dikejar oleh orang kafir yaitu Abu Qatadah. Dari rumah anak beliau lari pulang ke rumah etin beliau yaitu Ummu Yani. Ketika itu dari rumah aniklah Nabi akan dijemput oleh malaikat atas perintah Allah, yaitu malaikat Jibril kepada malam itu. Apabila kejadiannya, kalau menurut sejarah yang kami pahami, terjadinya itu adalah waktu malam 27 Rajab. Nah, itu saya cuplikan. Kalau bapak baca Bapak dan Ibu dari situ sampai ke Dado Nabi saja itu setengah malam. Setidak-tidaknya 3 jam dimakan waktu. Itu anu kita Isra, apalagi kita malam Mi'raj kata. Maka waktunya sangat panjang. Dia ambil Nabi kita di rumah Mi'raj sedang lalu lama oleh Jibril ketika itu 2
dua kali ambil, tetapi yang satu kali ambil saja dijabut Nabi kita yaitu sedang lalu lama di yaitu Hijri Ismail ketika itu yaitu di Ka'bah dibawa Nabi kita oleh Jibril ke pinggir telaga Zam-Zam. Tujuannya adalah untuk dioperasi atau untuk ibadah Rasulullah ini. Untuk dioperasi Nabi kita dibawa oleh Jibril ketika malam itu yaitu ke telaga Zam-Zam. Nah, adik dari situ saja kita kata sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi, masya Allah, suara beliau mirip mana dengan suara Nabi Daud. Itulah peninggalan Nabi Daud. Alhamdulillah, masya Allah. Semoga Al Quran yang beliau bacakan tadi menjadi manfaat bagi beliau dan menjadi manfaat bagi kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal. Sesuai dengan ayat tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di Allah mengatakan dalam Al-Quran adalah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya yang bernama Muhammad dari Masjidil Haram yaitu Makkah untuk menuju Masjidil Aqsa yaitu Palestina pada malam itu, yaitu yang tempat sekelilingnya kata Allah yang telah kami berkahi. Nah, kenapa dibedah dalam Nabi ketika itu? Karena Nabi akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba mau tanya ke ibu awal, ibu. Lain mau menjawab ya? Boleh? Lain buat. Ketika akan berangkat Isra Mi'raj Nabi kita kan dibedahkan oleh untuk menghadap Allah Subhanahu pas malam 27 Rajab ketika itu. Di pertanyaannya Bu, dibedah yang keberapa kali kira-kira dado Nabi kita ketika itu? Pas. Yang lain? Pas juga. Sama aja. Awak yang laki-laki, awak dia baik. Pas juga. Kemarin pas Pak ini satu pas. Ya Allah pas itu tadi. Ya, kalau kata Pak Mes dia ketiga. Yang sebelah siapa? Pak Wali sana. Nah, baik. Iku bukan tak dapat Bapak dan Ibu, cuman dek lama lupa dek banyak lah. Jadi kalau kita lupa, kita bersama-sama mengingat balik kalau lupa. Nah, coba kita hitung. Iku sebenarnya Isra Mi'raj dari awal sampai akhir adalah namanya tamsil. Tamsil itu perumpamaan yang akan terjadi nanti setelah hari kiamat, akan terjadi kepada seluruh umat manusia. Makanya tamsil dari awal sampai akhir. Di bedah nado kopot ada tamsilnya untuk kita. Kita itu pertama antara umur 2 sampai 2,5 di bedah sekali. Dan kedua setelah menginjak balik dan berakal, mau balik dan berakal di bedah sekali. Dah berapa kali? 2. Setelah itu ketika antara umur 8 balik 20 di bedah sekali lain. Setelah itu ketika menerima wahyu pertama di akhirat 40 menerima surah Al-A'la ayat 1 sampai 5 ibadah sekali lain. Berapa? Sampai. Setelah itu dibedah ketika Isra Mi'raj umur Nabi kita 51 8 bulan yaitu 16 hari dibedah sekali lain. Berapa kali? Berarti 5 kan? 5 kali Pak. 5 kali dan Nabi kita dibedah. Nah, ikut apa tamsilnya dalam apa Nabi? Maka disebut tadi Isra Mi'raj dari awal punya tamsil. Apa tamsilnya? Ikulah untuk kehidupan kita sehari-hari yang pada intinya adalah sholat yang 5 waktu. Dibedah dalam Nabi kita 5 kali dalam 5 kali seumur hidup beliau. Apa tamsilnya untuk kita? Yang pertama sholat 5 waktu. Yang kedua rukun Islam yang ketiga bedah dalam kita 5 kali sehari semalam. Dengan apa? Dengan ayyamu. Ayyamu itu kan mengkoda wa subuya batu syariat, tetapi marifat adalah hati. Kalau kita mampu memasuh hati
5 kali dalam sehari semalam. Sifat ujub tercampak, sifat sombong tercampak, sifat ego tercampak, sifat iri tercampak, sifat hasud tercampak, sifat dengki tercampak. Kenapa? Kerana letaknya di hati. Itu tamsilnya dia bedah dari Nabi kita sampai 5 kali. Tamsil untuk awak adalah rukun Islam 5, solat 5 waktu, dan dibedahlah dado Nabi dan dado kita 5 kali dalam sehari, yaitu berupa solat yang 5 waktu atau mengambil wudhu 5 kali dalam sehari semalam. Baik Bapak Ibu para hadirin berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pagi ini kan sesuai dengan tema menyambut bulan suci Ramadan. Itu dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Setelah itu ditambah lagi ke bawahnya memperingati Isra Mi'raj, menjadikan sholat sebagai kebutuhan hidup di dunia dan untuk akhirat. Bapak Ibu pada hadirin berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sagamanya itu adalah tamsil untuk kita. Dibedah dari Nabi kita oleh Jibril ketika itu pas dibaringkan di bawah ke telaga Zamzam, dibaringkan Nabi awak bapak dan ibu. Setelah dibaringkan dia tunjuknya kepada Jibril. Mulai dari siku sampai ke bawah Hussein. Aco cari ini amalia awak. Mana nak dalam lubang itu pasal aku tak kancang punya Jibril tu lagi di situ. Ada dekat capung sedikit. Hanya mulai dari situ sampai ke situ. Dia tunjuknya di Jibril, la ilaha illallah. Tawadah dari Nabi awak deh. Gara-gara tunjuk Jibril. Itu tajamnya tunjuk Jibril ketika itu. Kalau ini di Moro Lampur, kalau operasi ndak pakai guntiang, kalau ndak pakai ada alat khususnya. Nah, khusus. Kalau Jibril ndak pakai pisau, ndak pakai tombak, ndak pakai dodos, ndak pakai agrek, ndak ada syalai. Ya, cukup Jibril memakai tunjuk la ilaha tabada. Nan tajam ko apa tunjuk Jibril, apa la ilaha illallah. Nan tajam la ilaha. Kok boleh tu mana tajamnya la ilaha illallah Jibril tu ya? Kerana la ilaha illallah Jibril tu ini kusuk. Tak sama juga la ilaha illallah kini dah. Tak percaya cuba lah subhan mereka. Cari ayam dah ada tunjuk itu. La ilaha illallah. Bapak dah ini beda. Cuba tes. Tak dah. Cuba ibu tu baca cuk sama bala baru ikan dah. Kalau tunjuk dah. Pakai pisau. Kenapa? Beda la ilaha illallah Jibril tujuh la ilaha illallah. Awak beda. Kalau la ilaha illallah aku sekadar dimuncuan saya. La ilaha illallah. Apalagi orang ngaji menujuari sampai pada hari itu la ilaha illallah itu menjawab la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tantangnya saya ayat itu penabian dan lalu kita bertahu la ilaha illallah, la ilaha. Ya. Tantangnya penabiannya itu makanya la ilaha itu dipakai kau bantuan cari dia kawan pawai dapat magia dapat pawai. Kok la ilaha illallah aku dah maunya sampai lo karena itu tadi. Tapi kalau Jibril dah la ilaha illallah juga tadi kusuk maka tabadahlah dari Nabi Muhammad di kaluan di campaan situ. Apa di campaan situ namanya kamar ubili masuk ke tubuh manusia, situ tampaknya ada kamar ketiknya namanya alaqatus sadah. Itu yang di campaan di Jibril itu. Campaan situ diganti 6 kuat pecapek sekali koma. Dia pergi kaji seketik dan ceramah. Kalau ceramah sebentar selesai. Campaan siap dimasuk 6 ke dalam dua bilah. 2 mangkuk, 1 mangkuk ampek, 1 mangkuk 2. Sudah dicampaan alaqatus sadah tadi darah kotor, dan paling jajuk, dan paling busuk, dan paling buruk, dan paling jahit ada dalam hati manusia itu dicampaan oleh Jibril. Diganti 6. Pertama 1 mangkuk diambil masuk ampek. Sudah tu ambil mangkuk cerai masuk 2 6. Kira-kira apa tamsilnya dakwah? Tanya saya lain. Dan 6 kau dibuang siap dari Nabi dimasukkan 6. Apa tamsilnya kita? Maksudnya dari perjalanan Isra Mi'raj dari awal sampai akhir punya tamsil untuk awal. Apa kira-kira? Lepas aja cerai, boleh? Pasti cerai. Rukun iman batuan.
adalah rukun iman yang tapi namanya bukan percaya kepada Allah. Bukan itu namanya. Kalau rukun iman kan pertama percaya kepada Allah, nah kedua percaya kepada atau rukun iman. Kalau yang masuk ada pun dah pertama sampai masuk apa namanya? Pertama Islam, dan kedua tauhid, dan apa? Pertama Islam, dan kedua iman, dan ketiga tauhid, dan keempat makrifat. Dan kalimu adalah hikmah, dan keenam adalah sabar. Dia enam kau masuk karena dona dikati banyak langsung dan enam kasih itu dibuang dan satu. Maka Nabi kita setelah itu kau tadi bukan Nabi kotor, bukan Nabi salah, bukan Nabi banyak dosa bersyirati, tidak. Tapi yang pertama adalah akan menghadap Allah Subhanahu. Yang kedua kawin dan dibantu ikan dilawi dan nyuadang. Nabi dan ibadah dan dituju adalah awal. Itu sebenarnya di surah Mi'raj kawin dan dibantu tapi ikan dilawi dan nyuadang. Dan Nabi dan ibadah diganti enam tapi itulah untuk awal. Nah setelah diganti maka Nabi kita memakai sifat enam tadi. Pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga makrifat, yang keempat tauhid. Sudah ditambah yang kelima adalah hikmah. Segala perbuatan Nabi menjadi hikmah dewa. Segala tingkah laku Nabi menjadi hikmah dewa dalam segala aspek kehidupan beliau. Walaupun di bidang tentang pemerintahan, walaupun secara berkeluarga, walaupun secara apa namanya ukhuwah Islamnya, segalanya menjadi hikmah dewa. Yang hikmah itu artinya bahwa pelajaran ya. Contoh ya, pelajaran itu yang mudah hikmah. Di seluruhnya menjadi hikmah dakwah. Perbuatan Nabi tadi seluruhnya menjadi hikmah dakwah. Nah, semua bapak dan ibu yang kami muliakan, menjadi hikmah dan itu Isra Mi'raj tadi. Pertama sekali hikmahnya adalah kenapa Allah memberangkatkan Nabi kita Isra Mi'raj. Penyebabnya tadi yang nomor 3 adalah karena meninggal istri dan paman. Kenapa Nabi kok sedih? Meninggal istri sedih, meninggal paman sedih bu. Karena meninggal istri beliau yang paling dicinta. Tidak ada wanita lain yang dicintai dan Nabi itu selain daripada Khadijah. Khadijah mah nador. Nabi awak monogami. Yo Khadijah sabanun meninggal Khadijah. Tidak pernah mencari wanita lain. Atu dan Muhammad dulu sabanun mati Khadijah ndak batukah pamandangnya selain daripada Khadijah. Itu dan Muhammad dulu. Muhammad kini Muhammad dulu. Muhammad kini ditanya aja lagi ini 1, 2, 3 tanya aja ikut sunnah Rasul mau ya. Kacenya sunnah Rasul. Ya. Lah lo boleh awak ini lagi pada siap. Ya boleh. Tapi kalau yang menyambut sunnah Rasul serupa itu sementara dan tuanya pakai itu salah. Nabi ko babini lebih 21 setelah meninggal Khadijah. Jadi kalau kau ingin mengikuti sunnah Rasul pakai cara Nabi tadi. Sabanun meninggal dan patamu jangan cukup-cukup lo babini cik lain. Tapi kau nak manuka tu abumu dan patamu. Ya. Kalau dah tu jadi sunnah Rasul. Kalau sunnah Rasul dia tampak poligami dengan bini itu. Karena bini tua kau tadi memang dambaan beliau. Mati bini di mana duduk sinan bamando ayamato babaniak putui. Ya, rami pasanyo di telantam rami sedang tengah hari kapulang hari nasanyo. Nasi dimakan rasul sakam air diminum rasul duri pangana kau Khadijah juru. Ajo itu sayang. Ya, betul bentuknya kalau sama sayang sama saya meninggal tadi karena terjantung pada sayang Nabi. Apa sebabnya ya kepada itu mana Nabi meninggal ini kok sampai Nabi kok biasa bantu orang stres, ibu sedih, rasa kehilangan karena seorang istri yang dapat Khadijah adalah istri yang soleh. Ya. Nah, kok bisa kalau karena istrinya adalah istri yang soleh. Habis piti Khadijah karena Nabi, habis salatu Khadijah karena Nabi. Sudah tu Khadijah menjadi miskin adalah karena Nabi Muhammad. Tetapi Khadijah tak pernah protes, tak pernah protes.
Habis harta, biarlah. Habis kekayaan, biarlah. Yang penting abang lain sayang juga kamu. Atau kalau kerja itu kalau kerja dan itu, ya. Piti habis, kekayaan habis. Dari orang kaya menjadi miskin. Tetapi tidak pernah protes kerja, tidak pernah. Tetap nyupali aja rasa kasih dan sayangnya kepada Nabi Muhammad. Maka oleh kerana itulah Nabi ko meninggal bini beliau, Nabi kita merasa galau, sedih lah. Kenapa? Karena istri yang paling dicintai itu Khadijah sama Rasul. Kok Khadijah kini? Kau dah pernah orang kini macam cepet kerja rupai dah sini. Kau nak pakai buat? Ya. Lain dulu sedih Muhammad kini kau mati Khadijah ya sebagian lain. Sebagian macam doa balanya malam ini. Nah, di Khadijah kini atau tadi kalau Khadijah itu habis harta, habis kekayaan karena mensupport Nabi awak untuk menebarkan kebaikan. Kalau kini Khadijah kini ada pernah terangkan dengan waktu Bapak dan Ibu. Padahal piti agi Muhammad. Kalau Khadijah tak agi Muhammad ke piti nyo haratonyo Nabi. Iku piti dia agi Muhammad. Setelah gajian Muhammad pada masuk bagian piti Khadijah sana. Berapa gaji timu setiap bulan masuk biar ke Khadijah sana. Tak tahu pada suatu hari nak do piti sakit boleh Muhammad tadi Muhammad yang ini mah habis. Kok dah maha mandi on bol. Mengadulah Khadijah. Dah do piti dekat sopir kok Khadijah. Aku abang Nabi, aku on Nabi. Aku jawab Khadijah kini idol nak ada otong tu misal kebanyakan. Ya. Padahal piti dari mana tadi dari Khadijah, dari Nabi Muhammad. Tapi kalau Khadijah itu tidak habis ratunya, habis pitinya, tetapi tidak pernah protes kepada Nabi Muhammad. Nah, aku yang nak disebut tadi adalah hikmah. Seluruhnya kelukan Nabi Muhammad itu bisa kita ambil secara apa namanya hikmahnya sadar untuk kita pakai itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Di itu penyebabnya tadi karena Nabi galau ditinggalkan oleh istri beliau karena istri adalah wanita yang paling dicintai, yang paling disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau aja saya kata langsung saya kata yaitu daripada kalau Nabi tadi dimasukkan dalam perkara. Nah, sudah tu Nabi kerakek lain Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Berakek dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa nak kata Allah kepada Jibril? Ya Jibril. Ya Muhammad kan kemerangkik kini ko Isra. Isra asal katanya Asra. Isra adalah perjalanan malam. Atau apa ya Allah? Tolong agian jimat lah, jimat. Bukit tinggi kayu daki, luna dalam kayu turuni atau apa lalu sati atau batua. Orang dunia banyak keramat. Jalan jauh ada kayu tempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa kilometer kira-kira? Bu? 1000 lah. 1000 lah. Perkiraan. Tak dong cepat bagi. Rencana lain. Mudah-mudahan tahun esok macam apa itu. Nah, lebih dan kurang jaraknya 1.500 kilo. Lebih dan kurang 1.500. Ibu apa istri bu? Anak. Tapi ke Madinah barunya. Kalau Palestina mulai. Dia belum tentu mana. Di lebih dan kurang jaraknya 1.500 kilo. Maka Abu Jahal setelah pulang Nabi di Isra Mi'raj tak terima Abu Jahal. Sedang mandong-mandong Nabi tak kena kejadian malam tadi sebut Abu Jahal. Kau sebut lo Abu Jahal tu orang paling jahil lo. Oi man, kau Muhammad aku pak. Kamu malam tadi Isra Mi'raj pak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan tu kamu naik ke lagi dekat tujuan. Sudah tu kamu sebut ya Tuhan. Dan tu kamu turun lihat sama subuh. Subuh apa nak timbul di bawah. Weh, yo jauh perjalanan awak dekat Syekh Abu Jahal. Dan sangko Nabi awak yo lai kamu dari muak pak tadi. Anak betul dah pak. Kalau yo mau itu perjalanan, biarlah ada umum ke masyarakat Makkah pak. Beliau cerita kanyo lebih detail orang tahu. Orang yo oleh Syekh Nabi awak kecek. Kalau bawa apa yang pak menunggu tadi. Kira nak kira. Dan yang kumpulan masyarakat Makkah ternyata ya masyarakat Makkah kumpul ada kabar penting dari Muhammad kalian ingin menangana yo kecemasan kumpulan
Lama kumpul sadua pun kata Abu Jahal, ya Masyarul Makkah, lai tahu kalian tak Muhammad tu majnun. Kecilnya tadi kamu guna baik, ternyata mengajian Muhammad gila. Nyo nak menerima tu perjalanan Isra Mi'raj ko Isra 1500 kilo, Mi'raj ko langit 1 ke langit 2 ko jaraknya tu 70 tahun perjalanan, langit 1 ke langit 2. Aku ditampu dan Nabi seperti ko malam nak terima lah Abu Jahal dah. Kenapa? Karena Abu Jahal menerima pakai logika. Kalau jo logika nak menerima contoh saja orang berjalan memakan waktu 3 bulan atau 2 bulan atau contoh aku bisa kamu seperti ko malam. Nah, di Isra Mi'raj berjalan di Nabi kita ke berjalan jauh dia ialah ajimat oleh Allah melalui Jibril. Ajimat namanya itu langsung dari Allah, tidak ajimat manusia. Kau ajimat manusia kau apa alatnya? Pertama ibu timah hitam, yang kedua kain hitam, yang ketiga banang bencana, antiang au kuning. Sudah tu isi uang menitik. Apa maksudnya situ? Sudah tu bakabe, babukui, bakabean kasiko, bakabean kapinggang. Kayak dona supaya nak jan sakit, supaya nak jan mati. Atau ajimat manusia tu boleh tak pada tu? Tak boleh. Syirkun billah, syirik kepada Allah. Pilihan jimat kau tadi Allah nama dia langsung ke Muhammad. Pasang Jibril, dipasang pada Jibril tapi di belakang pakai stempel. Laki dia punggung Nabi Muhammad Sita. Segitiga lopi, tak segitiga biru dah tu tak puang lah. Segitiga lopi. Suka. Okey. Ajimat namanya langsung menjadi daging siko. Kawin dan dibantu ikan dilawik dan nyuadang. Muhammad tak diagi jimat, diagi pun jimat, dan Muhammad kau tak akan celaka. Kenapa? Di mana ada Muhammad di situ ada Allah, di mana ada Allah di situ ada Muhammad. Tapi untuk siapa ya? Kawin